Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo berdiri dulu semuanya. Kita bersolawat dulu mumpung adem. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. panjenengan Nabi Allah mentarinya umat, panjenengan Nabi rembulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. salawatullah alaika. panjenengan Nabi Allah sayang ke umat, panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Hidup Syah Nagib. Gak kasihan yang nyoting ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sadri amin. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin al-ayah faqulu hadratul mukarram wal muhtaram syaihuna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina syaibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adai ilallah murabbi rohina wal jasadina al maksud guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau Allah berikan sehat panjang umur dan barokah. Apa yang beliau harapkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan saat ini semoga barokah orang tua kita, barokah guru-guru kita, bil khusus barokah karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah turunkan di tempat ini dan dicipratkan kepada kita sekalian. Dan yang saya cintai para alimul ulama, para zuama, para asadil kiram, imam-imam manakib, bil khusus Sayyibul Majlis, Sayyibul Maqasid, Sayyibul Hajat, yaitu Bapak Jaya dan Ibu dikasih apa? Ibu kasih. Beliau dan seluruh keluarga besarnya, khususnya Ananda Zaki Agustino yang dipotong burungnya, udah belum? Udah. Semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan putra yang soleh. Semoga dijadikan putra yang mampu membela kebenaran dan mengabdikan diri kepada kedua orang tuanya. Bil khusus seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, alhamdulillah kita diawali dengan mendapat kebaikan dari Allah, yaitu berupa hujan. Memang dari sore panas, terus hujan. Maka Allah mengatakan wa nunazzilu minas samai liyutahhirhum bihi. Manakala aku turunkan air hujan di saat kita sedang berada ibadah dalam pengabdian diri kepada Allah seperti ini, lalu apa yang Allah lakukan dengan air hujan itu? Satu, Allah membersihkan diri kita. Gak diaminin juga pasti, makanya kalau hujan jangan bubar. Yang kedua, Allah mensucikan hati kita. Amin yang kenceng kenapa? Amin. Nah, karena Allah membersihkan diri dan mensucikan hati kita, maka semoga air hujan ini pun menjadi obat bagi yang sakit, menjadi solusi bagi yang punya masalah, menjadi jalan keluar bagi yang punya utang, menjadi bibit bagi yang belum punya keturunan, menjadi wasilah bagi para janda. Dudanya nggak disebutin nih. Alhamdulillah. Hidup zaman Nagib. Luar biasa. Tadi saya ngobrol di dalam, kalau pengajian lain begitu hujan udah bubar. Betul? Kenapa pengajian kita tidak bubar? Karena jamaah sudah punya keyakinan bahwa hujan ini bukanlah azab, tapi hujan adalah rahmat. Betul? Berupa apa rahmatnya? Atau kasih sayang Allahnya berupa apa yang tadi?
dengan kita kecipratan air hujan, kita ngaji di bawah cucuran air hujan, maka Allah membersihkan dan mensucikan hati kita. Untung apa rugi? Untung banget. Daripada sholat taubat, ngantuk-ngantuk belum tentu sholatnya benar. Betul. Lagi sholat taubat mau begitu sujud minta ampun ke Allah, ada cecak bunyi aja udah nggak husu. Apalagi tukang bakso yang lewat, udah bubar itu. Alhamdulillah. Dan malam hari ini tadi dari yang sambutan menyampaikan bahwa ini adalah syukuran hitanan. Kalau kemarin kita ngaji di Malang Melintang, Malang Semirang, sama itu juga hitanan. Kemarin judulnya adalah pisang. Nah, iya kemarin kan judulnya pisang. Sekarang nggak tahu nih, saya belum ketemu judul. Tadi qori kita menyampaikan atau membaca ayat diawali dengan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Di saat qori kita membacakan ayat itu, Allah membuktikan, Allah melihat bahwa betul-betul yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang istiqomah. Betul? Ayo yang malam minggu kemarin datang ke pondok ngacung. Mana bukti istiqomah kita? Karena datang dan duduknya kita di tempat ini, berkumpul di tempatnya Mimi Ndut. Ini adalah merupakan pertolongan Allah. Betul? Baik yang duduk di kursi, yang duduk di bawah, yang duduk di panggung, semuanya duduknya kita adalah wujud dari pertolongan Gusti Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, maaf, yang dari Losarang nggak bakalan nyampe ke sini. Hujan. Mana? Bangong. Oh, Bangong. Oh. Siapa itu? Jamaah baru ya? Baru 10 tahun. Nah, kenapa kita bisa berkumpul? Inilah hadirin rahimakumullah yang sering saya sampaikan, bahwa sholat, puasa, haji, umroh, apapun kebaikan ibadah pengabdian diri kita kepada Allah tidak menjamin kita untuk selamat dari siksa api nerakanya Allah. Sholat gak jaminan, bahkan tidak ada orang ahli sholat masuk surga, nggak ada. Nggak ada di kamusnya, nggak ada di Qurannya, nggak ada. Karena sholat berbunyi inna sholata tanha anil fahsya, bahwa sholat adalah untuk mengikis habis kebencian yang ada di dalam kalbu kita. Sholat adalah untuk menghilangkan suudon yang ada di dalam hati kita. Sementara masih banyak orang sholat tapi bencinya nggak hilang-hilang. Kenapa bisa demikian? Padahal sholatnya rukunnya sah, tapi kenapa suudonnya tidak habis? Barangkali ada yang kelewat di dalam tatanan sholatnya. Karena di dalam Al-Quran ada 2 kalimat yang berbunyi dalam rangka sholat. Yang satu berbunyi dirikanlah sholat, yang kedua tegakkanlah sholat. Mendirikan sholat sangat mudah, karena mendirikan sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi menegakkan sholat ini yang tidak mudah. Tadi awalnya takbir Allahu Akbar, itu dalam mendirikan sholat. Tapi di dalam penegakan sholat, maka tidak ada yang besar kecuali Allah. Bukan usaha kita yang harus dibesarkan. Betul. Bukan pangkat dan jabatan kita yang harus dibesar-besarkan, tapi mutlak hanya Allah lah yang harus kita besarkan. Wa rabbaka fakabir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Nah, yang susah itu di penegakannya.
Coba deh kita sering dalam kehidupan sehari-hari jamaah ngomong denger, oh saya kalau nggak jual padi hasil panen nggak bakalan kebayar utang. Berarti bisa bayar hutang karena panen. Allahnya udah hilang di situ. Karena Allahnya hilang maka sholatnya pun hilang. Jadi harus ditambah. Oh iya, saya bisa bayar utang karena Allah memberikan hasil panen kepada saya. Saya bisa melunasi utang saya karena Allah memberikan rezeki melalui hasil panen dari sawah saya. Maka utang saya bisa lunas. Allahnya jangan ditinggal. Betul. Kadang-kadang saya kasihan ke Allah itu. Kasihan gak ke Allah? Kasihan kalau saya kasihan ke Allah, padahal Allah nggak pernah jauh dari kita. Barang 1 mili Allah nggak pernah jauh dari kita. Tapi kita kadang-kadang tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah kerja perbuatan kita. Betul? Namun saya percaya dan yakin jamaah zikir manaqib Al-Baghdadi selalu melibatkan Allah. Karena kalau nggak melibatkan Allah, mohon maaf, di jalan udah kehujanan. Wah, ngajinya juga hujan, mendingan pulang. Apalagi saya berangkat dari rumah pagi, di jalan ngantuk karena semalam belum tidur, melayani guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Tidur dulu tadi. Tidur harusnya jam 3 udah nyampe, jam 3 saya baru bangun tidur di daerah Purwodadi di Sukamandi. Habis itu lanjut perjalanan, nyampe di Indramayu, mampir dulu di Islamic Center, apel harian dulu. Tahu apel harian? Apa? Ya sholat. Sholat itu apel. Iya, sholat itu apel. Beres dari sono, saya silaturahmi ke Ibu Ustazah Hafizah di asrama polisi Pandean. Oh, itu polisinya pandai semua. Iya kan namanya Pandean. Pandean. Iya. Untung aja anggota nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, ada brigadir jenderal datang ke situ, Kapolresnya aja udah kebakaran jenggot itu. Datang ke situ silaturahmi, alhamdulillah saya udah tahu tempatnya Ibu Ustazah Hafizah di sana, dan insya Allah dalam bulan Maulid ini akan saya buka majlis zikir di sono. Biar anggota-anggota polisi yang di asrama situ ngaji, biar anggota yang ada di asrama situ ikut zikir, jangan cari duit melulu. Ya emang betul dong, saya juga polisi kok. Dulu kerjaan saya begitu. Boro-boro dulu mau kerja kayak tadi, masang sound. Yang undangnya rakyat jelata, yang datang brigjen masang sound, kagak dikasih kopi. Kenapa mau? Ayo. Karena cinta. Maaf kalau nggak ada cinta, Ustaz dah. Mudah-mudahan tapi nanti pulang saya dibekali beras 1 koldesel aja. Cuma pelit memindut nih sama Pak Jaya nih. Baru saya tadi ngomong, no ini banyak di situ tadi banyak numpuk beras. Taruh dulu di mobil barang 3 karung. Belum saya taruh udah disimpan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi insya Allah nanti saya kasih tanggal di akhir bulan lah. Di akhir bulan sebelum saya kegiatan ke wilayah Sumatera dan Kalimantan, kita ngaji di situ dulu. Di asrama polisi Pandean, di tempatnya Ibu Ustazah Hafizah. Beliau ternyata punya santri 50 lebih. Luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Sampai tadi gara-gara saya mampir, santrinya diliburin. Bahkan kalau ada pengajian katanya santrinya diliburkan. Kenapa? Demi cinta. Betul? Karena di saat ada yang dicinta datang gak mau ketinggalan. Datang mendekat kepada yang dicinta.
Itulah sebuah anugerah dari Allah, karena siapapun orang yang memiliki cinta karena Allah, yusadul mar'u ma'aman haba ilaihi. Jangankan kita di akhirat, sekarang seperti ini kita dikumpulkan oleh Allah. Contoh, maaf tahadus binikmah. Saya berapa bulan nggak kesini? Berapa bulan? Kok tahunan? Setahun? Ya kurang lebih lah setahun. Kenapa nggak ke sini? Karena ada sesuatu, ada virus masuk, ada COVID masuk. Tapi yakinlah jamaah, sehebat apapun benturan yang menghantam diri kita, kalau cinta kita ke Allahnya kuat, maka pasti akan dikumpulkan kembali. Betul? Nggak usah khawatir, mau badai kayak datang, mau apa kayak, mau sehebat apapun orang memisahkan kita dari kecintaan kita kepada Allah, asal cinta kitanya ke Allah kuat, maka pasti seperti ini akan dikumpulkan lagi oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sangat-sangat bersyukur kita kepada Allah malam hari ini bisa berkumpul. Bahkan tadi saya sempat ngecek juga ke Warno tadi, no tolong dicek musola dikunci enggak dikunci, bah ya sudah, saya mau sholat isya, cuma saya ke sono nggak ada yang ngelihat tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman akhir. Jadi sholat tidak menjamin kita selamat dari siksanya Allah. Satu. Yang kedua, lalu kita puasa, misalnya mau puasa sunat kayak mau puasa wajib di bulan Ramadan sama. Ini juga tidak menjamin. Karena puasa tujuannya bukan surga dan bukan keselamatan, tapi tujuan kita berpuasa adalah bagaimana kita menjadi orang yang peka terhadap lingkungan. Seperti apa yang diajarkan kepekaannya oleh Allah? Bulan puasa itu diawali dari dengan terbitnya matahari, kemudian berbuka puasa terbenamnya matahari, siang totalitas kita nggak makan nggak minum, betul? Nah, harusnya di saat berpuasa biasanya siang kita makan dan minum, yang biasanya kita makan dan kita minum bukan dikumpulkan ke maghrib untuk buka puasa, tapi yang benar adalah dibagikan ke tetangga. Gitu enggak kemarin? Yang ada dikumpulkan buat buka. Saking banyaknya untuk buka puasa mulai takjil sampai makan, ujungnya kekenyangan, tarawehnya ketinggalan. Betul. Jadi bulan puasa itu kita dilatih kepekaan oleh Allah. Dan ujungnya adalah kita harus mencapai satu derajat jadi manusia yang bertakwa. Itu puasa. Lalu umroh dan haji. Umroh dan haji ini lebih berat lagi. Makanya saya nggak mau disebut Pak Haji atau Bu Haji, jangan, saya bilang berat. Walaupun bolak-balik saya ke Tanah Suci, berat jadi haji itu. Kalau jadi haji atau disebut Pak Haji masih kedul, tahu kedul nggak? Malas. Kalau Pak Hajinya malas untuk sholat berjamaah, kalau Pak Hajinya untuk malas datang ke majlis taklim, kalau Pak Hajinya malas untuk berbagi alias pelit, kalau Pak Hajinya masih nggak mau rukun dengan tetangga, maka mabrurnya hilang, alias pelit. Oleh karena itu selalu ada di dalam talbiyah berbunyi apa? Labaik Allahumma labaik. Itu kalau di Indramayukan siapa apa? Ya siap ya. Labaik Allahumma labaik. Kata si orang yang mau berangkat haji, ya Allah, saya siap. Jangankan dikasih kaya, dikasih melarat pun saya siap. Tapi bukti survei membuktikan baru nggak punya duit 1000 perak, baru nggak punya duit seminggu, udah mulai Pak Haji uring-uringan. Di mana lah baiknya? Ya biarin yang teriaknya juga haji kok. Alhamdulillah. Ini
pada labaik Allahumma labaik. Ya Allah, saya siap, jangankan kebaikan, jangankan kesenangan, kesedihan pun saya siap jalani. Jangankan banyak harta, melarat pun saya siap saya jalani. Itulah tujuan haji. Maka sono ke sononya disebut haji mabrur. Udah ada yang berangkat, yang mau berangkat haji ada. Sekarang ada yang mau berangkat umroh. Tahun ini ada yang mau berangkat haji. Oh, kalau ada yang berangkat umroh sekarang hebat loh, 60 juta. Sambil jalan-jalan. Kenapa saya bilang sambil jalan-jalan? Karena transitnya di 2 tempat alias diisolasi. Diisolasi. Jadi kalau berangkat haji musim Covid ditambah titelnya haji Covid. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang lain semua ibadah-ibadah Allah itu tidak menjamin kita untuk selamat. Enggak ada. Lalu apa sih dan bagaimana supaya kita selamat? Saya ingin selalu menggugah kepada jamaah. Mari kita bermakrifat kepada Allah. Itu baru selamat. Seperti apa sih makrifat? Dulu saya selalu menjelaskan, kemarifatan itu kita mengenal Allah secara kafah. Totalitas, karena kita selalu ngomong alhamdulillahi rabb. Sering nggak baca itu? Kalau lisan kita sudah mengatakan Rob, maka di dalam kalbu kita harus betul-betul bahwa Allah lah yang mengatur kita semua. Hujan turun diturunkan oleh, kita duduk ada yang di kursi didudukan di kursi oleh, kita yang duduk di bawah juga didudukan oleh, yang di atas panggung didudukan oleh. Artinya kalau sudah berani mengatakan Rob, bahwa Allah lah yang mengatur segala hidup dan kehidupan kita. Betul? Maka jangan coba-coba ditentang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu tadi bermakrifat itu dulu saya bilang kita mengenal Allah. Nah, kalau sudah mengenal maka timbulkan rasa kesadaran, sadar sesadar-sadarnya bahwa semua apa yang kita lakukan ini mutlak ketetapan dari Allah. Itulah makrifat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya diingetin sama Qori tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah. Bahwa kalau memang betul-betul kita sudah berani mengatakan qalu, lisan mengucap, hati ini harus sadar. Sebab kalau lisan bunyi, hati nggak sadar sama dengan burung beo. Assalamualaikum. Nah, burung beo bisa ngucap assalamualaikum, alhamdulillah bisa, tapi nggak tembus ke dalam kolbunya. Nah, kita sebagai manusia yang betul-betul makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, maka lisan mengucap, hati harus sadar. Nah, kesadaran yang puncak itulah sebenarnya yang disebut dengan makrifat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu bagaimana kalau kita sudah marifat? Sholat ya kita jalankan sholat, puasa kita jalankan puasa, apapun perintah Allah yang wajib maupun yang sunat kita jalankan. Karena kita sudah sadar bahwa semuanya itu adalah ketetapan Allah, maka kita tidak akan pernah ngotak-ngatik tentang pahala dan dosa. Betul? Contoh, pengen punya pahala besar, pengen dapat pahala banyak, sudah pernah dapat? Sudah jamaah. Jamaah manakib di saat berzikir dulu mungkin sebelum isi koma seperti ini, ngaji biasa nggak pernah bisa nangis, tapi begitu ikut isi koma dalam zikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, begitu masuk ke dalam zikir kadang nggak terasa air mata kita meleleh. Betul? Ada sering ngalami gitu. Sebelum zikir ada sering nangis. Sebelum zikir ada nangis. Boro-boro nangis, ingat utang lo. Nangisnya ingat utang, nangisnya karena suami selingkuh. Sekarang masih begitu, dikit.
Sekarang kita menangis lebih banyak, kita sadar kita menangis karena ada kerinduan di dalam hati. Jangankan kita nyebut Allah, ingat kepada guru kita saja, kepada Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangan dulu semua. Di saat kita ingat kepada Abah Junaidi, kadang mata kita ngembeng. Apa ngembeng ya? Berlinang. Betul nggak? Nah, inilah satu anugerah yang luar biasa dari Allah jamaah. Kita ingat kepada Abah Junaidi, air mata kita berlinang, timbul rasa kangen kepada beliau. Nah, ini anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Padahal dulu boro-boro kita ingat guru nangis, yang ada ingat guru sebel. Betul? Kenapa sebel? Gurunya galak. Betul nggak? Nah, sekarang ini kita ingat guru bisa menangis, kadang berzikir, kita nggak sadar meleleh air mata kita. Maaf kalau harus saya sebutkan, berapa besar pahala yang Allah berikan di saat terjadi seperti itu. Di saat terjadinya jadbah namanya. Kalau alam ini, alam mulki, alam dunia ini, langit dan bumi dijadikan tempat untuk menaruh, menyimpan ganjaran atau pahala, itu tidak akan cukup. Tepuk tangan dulu semuanya dong. Tidak akan cukup. Banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Cuma kita harus sadar jamaah, seberapa banyak pun jamaah kita, seberapa banyak pun ganjaran atau pahala yang kita dapat dari ibadah kita, tidak akan pernah melebihi banyaknya dosa yang kita lakukan. Nah, jadi lebih banyak Oleh karena itu Allah memerintahkan banyaklah istighfar. Oleh karena itu Allah memerintahkan summastaqomu, hadapkan semua kata Allah kepada aku. Karena semuanya adalah minallah ilallah. Semuanya berasal dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh lain, tadi saya belum naik panggung sudah ada yang minta air doa. Padahal jamaah bisa, cuma nggak sadar. Bisa cuma belum sadar bahwa dirinya sebenarnya bisa. Karena ayatnya yang selalu kita ungkapkan di dalam doa kita, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaun. Wa nunazzilu, kalau sudah nun ketemu nun di dalam Al-Quran ini nih, namanya muazzam nafsah, artinya Allah menunjukkan keagungan Allah, Allah menunjukkan kehebatan Allah, Allah menunjukkan segala sesuatu tentang ketuhanan yang maha agung. Bahwa minal Qur'ani ma huwa, sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sifaun, bisa jadi obat. Sifa ini kalimat nakiroh kalau bahasa santri. Ada lisyagil umum, ada ma'rifat. Mari kita ambil yang lisyagil umumnya. Bahwa kalau kata ahli kesehatan yang disebut dokter, ada penyakit A, oh ini penyakit belum ada obatnya. Sebenarnya kita sebagai orang Islam yang beriman tidak boleh ikut ngomong begitu. Oh ini penyakit ini nggak ada obatnya. Maaf, Allah sudah memberikan petunjuk. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaun, bahwa kalau dibacakan Al-Quran, nah syifa lisyagil umumnya itu jadi obat. Al-Quran itu kalau dibacakan, liman qoro'ah, kalau Al-Quran itu dibacakan maka itu jadi obat. Betul? Seperti apa? Kok saya mendengar alunan kayak tadi? Qori kita membaca Al-Quran, apa itu jadi obat? Jadi obat. Obat apa? Obat hati, obat jasmani, obat rohani, obat semua penyakit. Cuma karena kita nggak sadar bahwa Al-Quran itu kalau dibacakan bisa jadi obat, maka akhirnya nggak jadi obat. Oleh karena saya ingatkan malam hari ini bahwa di saat kita membaca atau mendengarkan orang yang ngaji, ada di musola ini orang lagi baca Al-Quran tengah malam, jangan diomelin. Ini Ustadz Asep nih nggak beres nih, jam 1 malam ngaji pakai toa, jangan.
Karena orang yang beriman di saat Ustadz Asep jam 1 malam ngaji di musola pakai toa, suaranya lantang kedengaran kemana-mana. Kita yang ada di rumah mendengar suara Ustadz Asep, taruh air di dalam gelas, dengarkan Ustadz Asep ngaji. Begitu beres Al-Fatihah, tiupkan ke gelas ini, maka itu jadi obat. Alhamdulillah. Ini katanya kebalik, kalau ada ngaji tengah malam nggak ada kerjaan tuh Ustadz Asep. Betul nggak? Padahal patokan orang yang beriman manakala dibacakan Al-Quran bergetar hatinya dan bertambah imannya, bukan ngelarang orang ngaji. Di kita masih banyak. Hah? Akeh banyak ya? Akeh. Iya. Akeh. Padahal itu tadi di saat kita mau ngantuk-ngantuk dibaca Al-Quran, bahkan orang yang susah tidur begitu dibacakan Al-Quran pasti ngantuk. Kenapa ngantuk? Dibikin ngantuk oleh Allah melalui setan. Kata setan, udah nggak usah didengerin tuh Ustadz Asep, Ustadz gila. Udah tidur aja lu. Akhirnya kita nggak bisa dengar Ustadz Asep ngaji. Betul? Nah, namun tidak demikian bagi jamaah manakib, sudah punya keyakinan tersendiri bahwa sifaun, semua yang dibaca bisa jadi obat. Mana buktinya? Pulang ngaji pasti nenteng air doa. Betul? Pulang ngaji pasti bawa air doa. Padahal kalau minta air ke Abang Kombes nggak saya doain, kecuali ngasih rokok. Lo enak aja minta didoain. Rokok kagak ngasih, amplop kagak ngasih, minta didoain. Naik bos aja bayar. Alhamdulillah. Yang jelas kalau ada cinta, maka orang yang punya cinta saling memberikan yang terbaik bagi yang dicintainya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman akib. Jadi bisanya kita selamat dari siksa api nerakanya Allah, bisanya kita selamat dari apapun yang membuat hidup dan kehidupan ini enggak enak adalah karena adanya kasih sayang dan rahmatnya Gusti Allah. Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita diwujudkan dalam bentuk hidayah taufik, maka kita bisa sholat. Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita diwujudkan dalam hidayah taufik, maka kita bisa ngaji seperti ini. Allah memberikan kasih sayang rahmatnya kepada kita diwujudkan oleh Allah dalam bentuk hidayah taufik, bahkan ada bekalnya kita bisa berangkat umroh atau haji. Itulah bentuk daripada kasih sayang dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah nggak usah kecil hati. Hatta dirimu mak-mak baca alif-alifan juga kagak becus. Ada yang nggak becus, cius. Walaupun kita nggak bisa baca Al-Quran, tapi rahmat kasih sayangnya Allah turun kepada kita. Maaf, asal jangan dijadikan ketakaburan, kita selamat. Kita selamat. Lalu kenapa Allah bisa memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita? Karena kita orang-orang yang istiqomah. Tadi kata Ustadz Asep, innallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka begitu kita bisa istiqomah, Allah kirim malaikat. Siapa nama malaikatnya? Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Lah kok malaikat, kan itu guru kita. Malaikat jangan dibayangin yang kagak kelihatan doang. Malam hari ini Ustadz Ajo jadi malaikat. Ya benar. Sebab tadi di saat rokok saya habis, Ustadz Ajo datang nyamperin ngasih rokok. Itu malaikat ngasih rokok. Kita habis makan pengen rokok habis, datang temen ngasih rokok ke kita. Itulah malaikat yang diwujudkan oleh Allah dalam wujud manusia. Alhamdulillah. Lalu kenapa tadi saya bilang Abah Junaidi adalah malaikat? Karena kalau tidak ada Abah Junaidi, rahmat kasih sayangnya Allah belum tentu turun ke kita.
wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina. Allah turunkan rahmatnya kepada kita melalui Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Beliau dari siapa? Dari Abah Ma'ruf Jember. Abah Ma'ruf dari siapa? Dari Abah Muzaki. Terus naik ke atas dari Syekh Sambas, Syekh Sambas. Naik lagi ke atas dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dari siapa lagi? Naik urut ketiga dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa lagi? Nomor urut 2 Malak Jibril. Dari siapa lagi? Nomor urut 1 Allahu Rabbi. Dari siapa lagi? Mentok udah habis. Jadi dari Allah turun, nyampe lah di kita. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya yang tadi malam ngaji kan kaget juga ya. Saya waktu di Malang melintang, di Malang Semirang, saya bilang sebelum berangkat saya transfer ke Abah karena saya tahu Abah Junaidi lagi nggak pegang duit. Alhamdulillah bisa ditransfer. Kemarin pulang dari Malang Semirang, terima kasih kepada Ibu Kas Tumi, saya dibekelin 2 juta dan nyampe rumah saya tambah 1 juta, nyampe di pondok saya serahkan ke Abah Junaidi karena beliau, saya tahu beliau nggak punya duit, makanya malam beliau ngomong rekening Abah tuh cuma jumlah berapa? 50.000. Mudah-mudahan di sini saya dibekelin 3 juta. Oh ini saya nggak minta, cuma ngingetin doang. Ngingetin. Kenapa ngingetin? Maaf, Mimi Endut tidak akan pernah bisa kenal atau mengundang Brigadir Jenderal Wawan kalau tidak ada Abah Junaidi Al-Baghdadi. Mimi Endut ya makanannya aja semanggen, tempe lagi. Apa sih Pak Jaya? Lalu kenapa sih bisa seperti ini, satu sama lain saling memberikan kasih sayang dan cinta? Karena ada wasilah yang jelas, yang muktabaroh, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah, kepada Allah, yaitu Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman Akib. Saya kan malam ini jadi orang serakah. Yang mana serakahnya? Sound system saya bawa sendiri, daripada nyewa ke orang, nyewanya ke saya. Lalu tadi masang saya ngatur sendiri, nyeting sendiri sampai basah baju saya saking panasnya. Jadi 1 sewa sound, 2 operator sound, 3 tadi yang baca istighosah anak saya yang nomor 7 dapat amplop lagi, udah 3 tuh. 4 saya tausiah sekarang. 5 sebentar lagi artis bakal saya munculkan di tempat ini. 6 nanti saya ngimamin zikir. Oh borongan. Kenapa diborong? Kenapa begitu banyak? Biar daripada Mimi Endut harus diet, ngurangi makanan, mendingan suruh pusing mikirin amplop harus 7 biji malam hari ini, biar agak kurusan dikit dah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah jadi jamaah, di saat kita bisa duduk seperti ini, kalau tadi malam dikatakan inilah pertolongan Allah, berupa apa? Rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan Allah tidak akan serta-merta menurunkan itu semua kepada kita, tapi semuanya berjenjang. Dari mulai Allah masuk diberikan kepada Malak Jibril, kepada Rasulullah, terus kepada Sultan Aulia, sampai kepada orang yang terdekat dengan kita, yaitu guru pembimbing roh kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah dan syukur. Tadi saya lagi istirahat habis masang sound, dapat telepon dari beliau. Lagi di mana? Yang nelpon putra mahkota beliau, Gus Iqbal. Ditanya saya lagi di mana, saya bilang lagi di Jatibarang. Di belakang suara Gus Iqbal terdengar suara Abah. Harusnya malam ini saya dipanggil ke pondok untuk nemenin beliau. Kalau bahasa Sunda mepende, bahasa Indramayu apa? Ngelonin.
Baturi, iya ngelonin, nemenin. Untuk nemenin beliau, saya biasa kalau di itu nemenin beliau selama kemarin sakit juga terus cerita aja, ngedongeng sampai beliau tertidur. Dan barokah tadi beliau nelpon. Kemarin waktu di rumah saya pengajian beliau nelpon, habis nelpon lampu hanya beberapa rumah aja yang nyala. Padahal yang lain semua mati sampai Cirebon ya. Malam hari tadi beliau habis telepon turun hujan sejenak. Itu juga barokah. Jadi mau ragu-ragu dari mana lagi? Kalau saya sering menerangkan beliau adalah mursyid, waliya mursyidah. Beliau adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah sebagai pembimbing ruh kita supaya sampai kepada Allah. Beliau adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah untuk jadi penyalur segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya di rumahnya Ibu Ustazah Hafizah buka YouTube-nya Syed Agil Sirot. Waktu beliau berkunjung ke Pondok Pesantren Barokatul Qadiri, dulu masih di Cibitung. Di situ ada pernyataan bahwa Syed Agil Sirot yang terakhir adalah ketua PBNU. Beliau mengatakan ingin diaku sebagai santrinya Abah Junaidi Al-Baghdadi, dan saat itu Bapak Kiai Said Agil menjelaskan bahwa Kiai Junaidi umurnya masih sangat muda tapi makomnya sudah makom tajrid. Itu 2006. Lalu sekarang makom Abah di mana? Saya yang berpendapat pribadi makom Abah sekarang adalah di Latifah. Tepuk tangan apa? Walaupun nggak ngerti nggak apa-apa. Apa sih makom latifah latifah? Artinya kita sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa beliau memang wali yang diangkat menjadi mursyid. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mana pembuktiannya selama kemarin dari tanggal 7 Juli sampai tanggal 13 Agustus 7 Juli sampai tanggal 30 Agustus dirawat di rumah, tidak ada beliau ngeluh. Padahal nyun sewu posisinya ini sudah udah nggak bisa bergerak. Posisinya tuh beliau di kursi roda udah gini, tapi ngomong masih bisa. Oksigen tidak lepas. Berapa satu malam? Ayo yang ngaji malam minggu kemarin, malam minggu yang lalu. Satu hari satu malam 7 botol oksigen yang besar, 6 botol oksigen yang kecil. Lah kalau kita mau udah mati. Satu hari bisa 2 tabung aja ujung-ujungnya mati. Betul? Beliau paru-parunya sebelah tidak berfungsi, yang sebelah lagi bocor tapi juga kerendam. Namun barokah doa dari semua jamaah. Kenapa? Saya tahu tapi nggak ngomong, biar jamaah berasumsi bahwa guru kita adalah sehat-sehat saja. Betul. Maka ini jadi doa yang pada akhirnya beliau dikembalikan kesehatannya oleh Allah, dan kita sudah 2 kali malam minggu berkumpul di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman Nakib. Luar biasa. Itulah hadirin rahimakumullah, bahwa manakala kita sudah punya guru mursyid, maka kita bersyukur kepada Allah, kita bisa istiqomah. Ini jauh loh, Kertasmaya, Indramayu lah jauh. Dan karena kita istiqomah maka kita diangkat derajat oleh Allah. Mana buktinya? Sekarang jamaah manakib nggak lagi ngaji di pinggir sawah doang, tapi tiap sebulan sekali ngaji di pendopo Bupati Indramayu. Pengajian lain ada, cuma pengakuannya kurang. Kalau kita jamaah manakib begitu tahu jamaah manakib, kayak kemarin saya bilang harus di vaksin, padahal masih bohongin. Jamaah manakib kalau masuk pendopo boro-boro ditanya vaksin.
Ditanya punya utang aja enggak. Dan insya Allah saya malam ini enggak pulang. Saya mau nginep, mau itikaf di Masjid Agung. Kalau saya nginep di rumah janda, nanti anak saya marah. Nggak boleh nginep di rumah janda. Alhamdulillah. Karena besok saya mau bikin karangan bunga. Berapa harganya yang jelas 2 kali 4 ya Ji ya? 2 kali 4 berapa duitan Ji? 2 juta berapa? 2 juta setengahan lah. 2.500.000. Dari mana duitnya? Tenang aja, saya masih di atas panggung kok. Loh iya. Di belakang beras numpuk, tenang. Alhamdulillah. Jadi biar di sana terpampang. Selamat hari jadi Kabupaten Indramayu ke-494. Jamaah Manaqib Indramayu berzikir dan bermartabat. Biar orang semua baca. Kenapa saya bikin 2 kali 4? Biar orang semua tahu. Kalau cuma 1 meter kali 1 meter, ya keselip. Sesuai dengan besarnya Jamaah Manaqib Indramayu, maka bikin karangan bunga juga besar. Uangnya dari mana? Yang 2,5 juta? Tenang. Bentar lagi anak saya nyanyi. Nggak nyawer awas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelas jamaah bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mempunyai guru pembimbing ruh. Karena kita mempunyai guru mursyid, maka dulu kita ibadah nggak pernah ada rasa kangen kepada Allah. Sekarang dalam ibadah kita ada rasa kangen. Air mata kita tidak lagi keras, sulit untuk bercucuran, sulit untuk keluar. Sekarang sedikit saja kita menyebut nama Allah, bergetar hati kita, air mata kita berlinang. Ini yang selalu kita rasakan. Betul. Dulu boro-boro nangis ngaji karena ingat utang, banyak yang nagih. Sekarang mah enggak begitu. Ilahi anta maksud. Begitu kita mulai li abi wa umi, saya selalu bilang bayangkan wajah ayah ibu kalian, bahwa kita belum bisa membalas jasa. Berlinang air mata kita. Kalau kita tidak dibawa oleh mursyid ruh kita, maka sulit kita untuk bisa menangis dalam ibadah. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini bahwa sadari sesadar-sadarnya itulah makrifat. Kemudian kenapa kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa umroh, bisa ngaji dan sebagainya? Karena Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Jamaah Manaqib. Dan insya Allah pengajian kita di tanggal 5 yang mau hadir di Haur Gelis. Kemudian tanggal 7 di Losarang di Bapak Haji siapa sih? Di Losarang di siapa? Oh Haji Dartam. Jadi malamnya saya di Haji Dartam, siangnya saya diminta oleh Bupati Indramayu untuk jadi guguni. Jadi guguni itu jadi apa ya? Jadi dukun. Kan ada acara ulang tahun Indramayu, saya diminta standby di pendopo. Ngapain? Makan, minum, ngopi. Mau ikut nggak? Ya boleh. Enggak dilarang kok. Ya. Yang jelas siangnya saya insya Allah ada di sana. Malamnya di Losarang tanggal 7. Terus pokoknya banyak kegiatan, termasuk tadi ada yang minta tanggal di Balongan. Di Balongan di Mimi Ayu. Rencananya tanggal 24.
Nanti untuk di Ibu Hafizah saya buka dulu jadwal, besok pulang nanti saya kirim jadwalnya. Jadi biar nanti di asrama polisi ada manakiban sebulan sekali. Setuju nggak? Ya setuju aja lah. Orang saya yang bawa sound, saya ngaji, saya yang zikirnya, tibang tinggal duduk doang ngikutin, dikasih makan lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini acaranya hitanan, jadi biar agak nggak terlalu adem, mau nyanyi dulu. Ya, artis keluar artis. Oh, ini yang paling depan namanya Mas Al. Ayo, mana lagi? Ah, ini yang kecil nih Andin. Nah, di situ aja deh dirinya situ tuh yang nggak becek. Nah.